Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hablumma wa lahdi bis salihin wa ja'alni sidqan fil akhirin wa ja'alni warasatan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma shalli 'ala nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. A'udzu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya lain dan maksudi beritahu amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat hidayah dan pemurahnya kepada kita semua, sehingga di subuh yang berbahagia ini kita hadir di masjid yang kita cintai di dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi, ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan berikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, dalam literatur Islam itu ada 3 istilah yang digunakan di dalam menyambut Ramadan. Ada tarhib, ada tarhib, dan ada marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan itu adalah menyambut datangnya Ramadan sebagai tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang sangat diharapkan. Maka umat Islam ini menggunakan marhaban ya Ramadan, karena datang Ramadan sebagai tamu agung, tamu yang mulia. Kalau tarhib itu adalah menyambut Ramadan dengan cinta, dengan kesenangan, karena ada peluang, ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan untuk takarub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka biar sebagian menggunakan dengan tarhib, sedangkan tarhib itu menyambut Ramadan dengan penuh kesenangan, tapi dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Itu tarhib. Kita sambut seperti yang dilakukan oleh masjid kita ini, itu adalah tarhib Ramadan dengan melakukan berbagai macam kegiatan, berbagai macam acara. Itu adalah tarhib Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tarhib itu kita sambut dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan yang menyimbolkan tentang harmoni, yang melahirkan tentang keberkahan dan melahirkan berbagi dengan penuh kasih sayang. Harmoni
kita sambut itu dengan harmoni Ramadan itu. Harmoni itu adalah satu kesatuan. Harmoni itu adalah menciptakan keserasian, kebersamaan, menyatukan berbagai aspek sehingga tercipta sebuah keindahan, sebuah persatuan. Itu adalah bentuk dari harmoni. Keberkahan itu adalah ziyadatul nikmah, bertambahnya nikmat, bertambahnya kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak akan tercipta harmoni, keberkahan dan pembagian kebahagiaan, membagi kebaikan sepanjang kita ini belum bisa melepaskan diri dari 3 budak dalam diri kita masing-masing. Dalam diri kita ini ada 3 budak yang membelenggu kita. Artinya kita ini diperbudak oleh 3 hal di dalam diri semua kita ini. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, selama seseorang itu belum bisa membebaskan diri dia dari 3 perbudakan itu, maka dia tidak akan bisa membagi kebahagiaan, tidak akan mendapatkan keberkahan dari Ramadan, dan tidak akan tercipta harmoni keindahan. Bagi hadirin rahimahullah, yang pertama adalah Ramadan itu harus bisa membebaskan diri kita dari perbudakan harta. Manusia itu diperbudak oleh harta, oleh kekayaan. Waktu hubungan hubban jannah, manusia itu sangat mencintai harta. Siang, malam, pagi, sore selalu memikirkan adalah harta, harta dan harta. Menumpuk dan menumpuk harta. Maka kata Rasulullah, "An-najibna ada wadian, ahabba yakuna walidian, wala yabrafahu al-durab." Andaikan anak Adam itu diberi 1 lembah dari emas, maka dia masih menginginkan 2 lembah lagi dari emas. Dan tidak ada yang bisa memuaskan anak Adam itu kecuali kematian. Hanya itu yang bisa mengakhiri keinginan, kecenderungan manusia dari harta, hanyalah mati. Nah, di Allah rahimahullah, pertanyaannya apakah tidak boleh orang Islam itu mengumpulkan harta menjadi kaya raya? Menjadi konglomerat, apakah dilarang di dalam Islam? Islam tidak melarang. Kaum muslimin itu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Fa'idha mudratis sholah fantasiru fil'am wabtahu min fadlillah. Jika sudah selesai sholat, berterbanglah di muka bumi ini, cari karunia Allah, cari rezeki Allah. Tidak dilarang. Dan Islam itu menganjurkan umatnya itu untuk kaya. Dan harus kaya idealnya. Karena kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa mengeluarkan zakat, tidak bisa membagi, menyenangkan fakir miskin, membantu anak yatim, tidak bisa haji dan umroh. Kaya tidak dilarang di dalam Islam. Ada dialog imajiner, dialog ini antara ulama dan guru. Mana yang duluan masuk surga? Kata ulama,
masuk surga. Karena saya yang memimpin sholat, saya yang ceramah, saya yang khutbah. Jadi seharusnya saya, kata ulama, untuk masuk duluan surga. Kata guru enggak. Guru bilang harusnya saya yang masuk duluan. Karena orang itu jadi pintar, anak itu jadi pintar karena jasa saya. Karena guru, maka gurulah yang lebih duluan masuk surga. Demikian perdebatan itu. Seketika itu sang ulama melihat seseorang yang lewat di depannya. Maka apa kata ulama ini? Dia yang harusnya duluan masuk surga ketimbang saya. Siapa itu? Itu orang kaya tetangga kita. Kenapa? Karena dialah yang membangun masjid, sehingga saya bisa menjadi imam, bisa menjadi khatib, bisa berdakwah di situ. Karena ada orang kaya yang membangun masjid. Maka dia duluan yang masuk surga. Setelah itu datang lagi seseorang. Guru bilang dia yang duluan masuk surga ketimbang saya. Kenapa? Dia orang kaya. Karena dia yang membangun sekolah itu, sehingga saya bisa menjadi guru di situ. Andaikan gak ada dia, maka tidak akan ada sekolah itu. Maka saya tidak akan bisa menjadi guru. Artinya kaya itu tidak dilarang. Tapi kekayaan itu wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah. Karunia yang Allah berikan itu adalah untuk akhiratmu. Hanya jangan lupa kamu itu hidup di dunia. Jadi seluruh kekayaan, seluruh potensi yang kita miliki itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Semuanya itu untuk akhirat. Kekayaan, karunia yang Allah berikan itu, harta, jabatan, fisik, jasmani, ilmu, semuanya itu adalah untuk akhirat. Hadirin hamba Allah rahimahullah, Iskandar Zulkarnain sebelum wafat dia berwasiat. Ada 3 wasiat dari Iskandar Zulkarnain. Dia bilang, jika saya mati, maka keranda saya harus dipikul oleh dokter yang terbaik. Seluruh dokter yang terbaik itu yang harus memikul keranda saya. Yang kedua, sepanjang jalan dari rumah sampai ke kuburan, semua harta kekayaan saya bagikan, tebarkan sepanjang jalan. Yang ketiga, tangan saya itu dikeluarkan dari keranda. Biarkan tangan kanan dan tangan kiri saya itu tergeletak. Jangan dimasukkan di dalam keranda, terbuka di luar keranda. Nah, apa makna wasiat dari Iskandar Zulkarnain itu? Dipikul oleh dokter terbaik. Walaupun
walaupun sebaik apapun, sehebat apapun dokter itu, bahwa seseorang pasti akan mati. Pasti akan mati. Dokter terbaik di dunia dihadirkan untuk mengobati dia, pasti dia akan mati. Pasti akan mati. Yang kedua, tebarkan kekayaan saya dari rumah sampai dengan ke kuburan. Apa? Ternyata harta yang banyak itu tidak dibawa pulang. Semuanya itu ditinggal, tidak dibawa pulang. Bagikan semua sepanjang jalan, karena tidak saya bawa pulang ke dalam kubur. Yang ketiga, biarkan tangan saya di luar keranda. Apa maknanya? Saya datang dengan tangan kosong dan akan kembali dengan tangan kosong. Itulah perjalanan hidup kita. Maka kenapa manusia harus rakus dan serakah? Hadirin hamba Allah rahimahullah. Karena itu harta di dalam Islam itu ada 3 macam harta. Yang pertama adalah harta habis. Harta yang kita gunakan untuk makan, untuk kendaraan, untuk pakaian, itu harta habis. Begitu kita gunakan habis. Beli makanan habis. Beli kendaraan rusak, bensin habis. Itu harta habis. Yang kedua, itu adalah harta waris. Begitu kita masuk ke liang lahat atau sebelum mati pun, kekayaan yang kita kumpulkan itu dibagi kepada ahli waris. Tanah-tanah yang kita kumpulkan itu semua dibagi untuk ahli waris. Habis dibagi. Yang ketiga itu adalah harta milik. Harta milik itulah harta yang kita infakkan, kita zakatkan, kita sedekahkan. Itulah harta milik kita. Itulah nanti yang akan menemani kita di alam kubur dan seterusnya. Itu harta milik itu. Karena itu betapa menyesalnya Bapak Ibu sekalian, orang yang kikir dan bakhil itu hanya menjadi harta waris dan harta habis. Penyesalan orang kikir nanti setelah masuk ke liang lahat. Karena itu hadirin hamba Allah rahimahullah, apa yang ditangisi oleh manusia di kala sakaratul maut itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Jika sakaratul maut itu apa yang diminta? Tunda saja sesaat. Tunda saja umur saya sebentar saja. Agar apa? Fa'asaddaqa wa aku minas shalihin. Agar aku bisa bersedekah. Itulah permintaan seseorang di kala sakaratul maut itu. Karena harta masih bertebaran tapi tidak berguna apa-apa.
enggak, maka dia ingin tunda saja agar saya bersodako. Bukan minta sholat, ditunda agar saya bisa sholat, agar saya bisa puasa. Enggak, tetapi ditunda agar saya bisa bersodako. Kenapa Bapak Ibu sodako? Karena kalau sholat, habis selesai sholat, habis pahalanya. Kalau puasa, habis puasa, habis sholat, habis pahalanya. Kalau haji dan umroh, habis haji dan umroh, habis pahalanya. Tetapi sodako itu akan mengalir terus akan mengalir sodako sampai setelah dia mati. Tidak mati akan kata bilang sedekah jariah sodako. Maka Bapak Ibu sekalian, begitu seseorang itu masuk ke alam kubur, sedang berada di alam kubur itu, tahu-tahu di sampingnya itu ada Pajero, ada Fortuner. Begitu kaget dia, tahu-tahu ada Pajero, ada Fortuner. Loh kok bisa? Karena dia pernah menyumbang 1 juta di masjid ini, dibalas dengan 700 juta seharga Fortuner. Terbalas, tahu-tahu ada istana. Kenapa? Karena dia membangun masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu harmoni kehidupan, itulah keberkahan dan membagi kebaikan. Tidak dibawa pulang. Nah, Ramadan ini adalah bulan membagi kebahagiaan dan kebaikan. Itu yang membudak kita. Budak yang pertama itu adalah budak harta. Yang kedua itu adalah budak hawa nafsu. Kita semua diperbudak oleh hawa nafsu. Inna nafsu la'amaratu bisu. Nafsu itu simbolnya adalah kesenangan, kepuasan, kenikmatan. Itulah nafsu itu yang selalu mendorong agar kita itu puas, nikmat, senang. Itu adalah dorongan hawa nafsu. Dan semua kita mendapatkan itu. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak ingin senang hidupnya, tidak ingin puas. Kepuasan, kesenangan itu dikejar oleh manusia. Tetapi jangan diperbudak oleh nafsu itu. Karena inna nafsa la'amaratu bisu akan selalu mengajak kepada keburukan. Itu adalah nafsu. Keserakahan itu adalah nafsu yang mendorong kita tidak puas dan tidak puas. Itu adalah karena dorongan hawa nafsu, dan itu harus dikendalikan. Karena manusia itu hidup bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan keinginan. Itulah manusia, bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Dan keinginan itu tidak pernah habis. Tidak ada habisnya keinginan. Akhirnya manusia menjadi rakus dan serakah. Itu adalah dorongan hawa nafsu.
rakus dan serakah. Bapak sekalian, orang yang rakus dan serakah tidak pernah akan mengalami kebahagiaan dan ketentraman di ujung dari perjalanan hidupnya jika tidak istighfar. Kenapa? Karena serakah itu pasti akan dirumuskan. Pejabat itu kekayaan akan sudah banyak, gajinya, tetapi belum puas juga. Akhirnya dia korupsi. Itu karena apa? Karena rakus dan serakah. Itu dorongan hawa nafsu. Puasa ini adalah untuk mengendalikan itu, untuk membakar. Makanya Ramadan itu adalah membakar, tidak hanya membakar dosa, tetapi juga membakar hawa nafsu yang rakus dan serakah itu. Itulah Ramadan, membakar. Hadirin Allah, ada kisah yang selalu diceritakan turun-temurun di Anatolia, sekarang masuk wilayah negara Turki di Asia, di Anatolia. Cerita ini selalu turun-temurun dari bapak ke anak, dari anak terus. Itu diceritakan tentang kisah Raja Midas. Raja Midas itu seseorang yang sudah kaya raya, sangat berkuasa, tetapi dia tidak pernah puas dengan kekayaan dan jabatan itu. Maka dia ingin lebih kaya lagi dan lebih berkuasa lagi. Maka dia datang mencari dewa yang paling sakti di antara dewa-dewa yang ada. Dia ingin menemui dewa yang paling sakti. Singkat cerita, maka dia bertemu dengan dewa yang paling sakti di situ. Apa permintaan Raja Midas? Dewa, tolong berikan saya, tangan saya ini menjadi tangan sakti, tangan yang sakti. Sang dewa bilang, jangan Raja Midas. Tidak, saya ingin lebih berkuasa, saya ingin lebih kaya. Jadikan tangan saya ini tangan yang sakti. Berikan saya mantra, kata Raja Midas. Jangan Raja Midas. Tidak, karena dipaksa, akhirnya terpaksa dewa ini memberikan mantra. Dibacakanlah mantra itu, lalu ditiru oleh Raja Midas. Mantra agar tangannya menjadi tangan sakti. Setelah dia membacakan mantra itu, pulanglah Raja Midas ke istananya. Begitu sampai di istana, dia membuka pintu pagar. Seketika pagar itu berubah menjadi emas. Senang dia, betul-betul tangan sakti. Lalu dia pegang pohon-pohon itu. Juga seketika itu pohon itu berubah menjadi emas. Wah, belum puas. Masuk ke dalam istana, dia pegang semua perkakas istana. Semuanya berubah menjadi emas. Kursi, meja, lemari berubah emas semua karena tangan sakti. Kemudian dia keluar dari istana melihat sungai yang mengalir. Itu dia pegang. Seketika itu sungai, air yang mengalir dan batu-batu itu berubah menjadi bongkahan emas. Senang betapa kekayaan itu. Lalu dia masuk kembali ke dalam istana. Dia haus. Lalu dia ambil air. Seketika air itu berubah menjadi emas.
haus. Kemudian dia nangis, lari cari istrinya, bertemu dengan dia peluk sambil nangis, istrinya berubah menjadi emas. Setelah itu enggak tua, nangis lagi dia cari anaknya, ketemu anaknya dia peluk, anaknya berubah menjadi emas. Akhirnya apa? Raja Midas meninggal dalam keadaan gila, lapar dan haus. Itulah keserakahan itu. Ujungnya adalah penderitaan. Nah, Ramadan ini kita kendalikan keserakahan dan kerakusan itu, nafsu itu mendorong kepada kerakusan, harta, tahta, dan apa yang ketiga, wanita. Itu yang paling berat untuk laki-laki, untuk bapak-bapak. Tetapi menurut saya, kalau kita melihat Al-Quran itu, terjadinya perzinahan itu bukan karena laki, tetapi karena perempuan. Kalau mencuri itu memang laki, wasyariku wasyarika, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Tetapi kalau zina wazani atau wazani, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, artinya terjadinya perzinahan itu karena faktor perempuan. Perempuan tak terima. Seberapapun laki itu kasih jenali, itu mama. Itu tidak waktu itu. Lelaki itu kata si jenali, itu seperti anjing. Laki itu laki saja. Di dalam rumah dikasih daging, makan. Begitu keluar rumah ada tulang, dimakan juga. Itu laki. Di dalam rumah sudah istri cantik baik, ya. Di luar rumah ada pembantu tetangga, mesti noleh juga. Nah itu laki. Dan itu yang paling berat. Dan hampir semua laki itu ingin poligami sebenarnya, cuma nggak berani gitu aja. Pasangannya juga berani. Allah takut, karena takut sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa ini adalah untuk mengendalikan itu, mengendalikan hawa nafsu, dikendalikan. Dan yang ketiga, yang terakhir sekalian adalah kita ini diperbudak oleh ego. Apa ego itu? Adalah keinginan untuk dihormati. Itu adalah dorongan ego, egois, anania, ingin disanjung, ingin dipuji. Itu adalah ego, egois. Semua kita ini, siapapun manusia, itu pasti ingin dipuji. Tidak ada manusia yang ingin dihina, malah dikritik saja nggak mau. Omong kosong, saya suka dikritik. Itu omong kosong itu. Tidak ada orang yang mau dikritik. Pasti sakit itu. Oleh karena itu kalau kita kritik, gunakan bahasa ngambil ikan tapi airnya tidak kan. Itulah kritik. Coba aja manusia, terutama kita yang sudah tua, sudah sepuh ini. Apa ada suami itu yang suka diomelin sama istri? Dikritik, disalahkan, sedikit disalahkan, tidak suka. Walaupun tahu suami itu memang salah ini, tahu salah ini, tapi gak ingin dikritik, gak ingin disalahkan. Makanya saya umroh itu kebanyakan doanya suami itu
di depan Ka'bah itu apa ya Allah? Kalau berangkat bersama itu, mudah-mudahan dari sini istriku nggak cerewet lagi ya Allah. Karena itu yang paling berat itu. Karena laki itu apalagi laki itu egonya tinggi sekali. Itu laki. Tidak mau disalahkan. Tidak mau. Walaupun itu tahu salah. Dan selalu manusia itu ingin dipuji. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka semua amal perbuatan kita itu kan ada paradigma. Salah satu paradigma landasan perbuatan kita itu adalah tentang ridho. Tentang ridho. Maka ridho, pertanyaan yang pertama adalah, apakah perbuatan saya ini itu diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah? Itu pertanyaan pertama. Ucapan saya, perbuatan saya, tulisan saya, apakah itu? Yang kedua adalah, apakah perbuatan saya ini untuk mendapatkan ridho Allah atau ridho manusia? Itu yang perlu hati-hati betul. Manusia itu banyak terjebak pada ini. Ridho, apakah saya berbuat ini untuk mendapatkan ridho Allah atau ridho manusia? Pujian manusia, sanjungan manusia. Karena semua manusia punya ego. Punya ego. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di dalam menyambut Ramadan ini, 3 hal yang mudah-mudahan kita dapatkan. Yang pertama adalah berubahnya hati kita. Hati kita menjadi hati yang suci, hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang harmonis. Hati. Yang kedua adalah dengan puasa ini hubungan sosial kita, hubungan kita dengan orang lain menjadi saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong menolong, saling memberi. Hubungan sosial kita. Dan yang ketiga adalah akhlak kita. Akhlak kita menjadi akhlak yang baik, akhlakul karimah. Hadirin Allah, itulah keberkahan Ramadan. Itulah berbagi kebaikan Ramadan. Karena waktunya dan waktu sudah lebih. Apa ada pertanyaan kembali? Tidak ada ya? Monggo Bapak Ibu berkalian saya bertanya. 1, Bapak dan saat itu alajan itu atau sudah jelas semua Pak sih? Iya, saya kira sudah selesai. Mantap ya ini. Terima kasih. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan, kalau itu benar, itu semata-mata karena hidayah Allah, pertolongan Allah. Dan jika ada yang salah dan keliru, itu karena kelemahan dan kedoifan saya. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu Bapak sekalian, mari kita ini kemudian kita dengan doa kepada Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.